Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anak ustazah, kita hari ini pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang akan kita bahas yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan menunjuk pada tinggi rendahnya kedudukan peraturan perundang-undangan. Nah, secara konkret, hal itu menunjukkan pada tata urutan kedudukan di antara Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan. Makna tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan. Nah, ini tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lain. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum pasti memiliki sifat. Sifat negara hukum adalah alat perlengkapan negaranya hanya bertindak sesuai dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penentu berbagai aturan tersebut adalah alat-alat perlengkapan negara yang terdahulu. Nah, yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi, pengertian atau asas negara hukum dapat ditemukan secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang B. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, negara hukum berarti negara yang dalam menjalankan tindakannya didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ada. Negara hukum juga memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. 1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, adanya sistem peradilan yang bebas dan tidak mendapatkan pengaruh dari suatu kekuasaan ataupun kekuatan apapun. Yang ketiga, persamaan di depan hukum. Nah, kemudian berikut ini tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota, perda kabupaten atau kota. Nah, materi yang selanjutnya yaitu asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada kejelasan tujuan. Nah, yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Dan yang terakhir, keterbukaan.
Baiklah anak-anak ustazah, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ustazah ucapkan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.